Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai mekanisme sensoris dan motoris vertebrata. Yang pertama dengan saya sendiri, Rinjeni Rosbanini dengan NPM 1653024012, dan kedua rekan saya yaitu Fitri Nurfatona dengan NPM 1713024009 dan Milenia Nurfitri dengan NPM 1813024021. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Cakupan materi pada bab ini yaitu yang pertama, sistem saraf sensoris dan motoris. Yang kedua, jalur-jalur sensoris. Yang ketiga, tipe-tipe reseptor sensoris. Dan yang keempat, mekanoreseptor yang bertanggung jawab atas indera vertebrata. Selanjutnya yaitu sistem saraf sensori dan motoris. Mekanisme pada sensoris dan motoris ini dimulai dari impuls masuk lalu diterima oleh reseptor yang akan diteruskan oleh saraf sensoris dan SSP lalu dilanjutkan ke efektor. Selanjutnya ini ada tipe-tipe saraf sensori. Yang pertama itu ada simple reseptor. Yang kedua ada kompleks neural reseptor. Yang ketiga yaitu ada special sense reseptor. Selanjutnya jalur-jalur sensori. Jalur-jalur ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu penerimaan sensori dan transduksi. Jalur ini dimulai dari penerimaan sensoris dengan dideteksi oleh sel, yang disebut dengan reseptor sensoris. Konveksi rangsangan fisik atau kimia menjadi perubahan dalam membran potensial yang disebut transduksi sensoris. Yang kedua, ada transmisi. Pada tahap ini, potensial reseptor memicu potensial aksi yang merambat di sepanjang akson potensial reseptor. Yang ketiga, ada persepsi. Pada tahap ini, pengolahan potensial aksi yang mencapai otak melalui akson reseptor renggangan menghasilkan persepsi seperti warna, bau, suara, dan rasa. Yang keempat, ada amplifikasi dan adaptasi. Pada tahap ini, amplifikasi mengacu pada penguatan energi rangsangan selama transduksi. Adaptasi yaitu kemampuan melihat, mendengar, dan mencium perubahan pada lingkungan yang sangat bervariasi dalam intensitas rangsangan. Selanjutnya ini ada tahap transmisi. Di sini ada 4 macam, bisa dilihat pada gambar. Pada tahap ini, sel reseptor sensoris yang lain melepaskan neurotransmitter di sinapsis dengan neuron sensori. Di hampir semua sinapsis itu reseptor melepaskan neurotransmitternya kecuali pada sistem visual vertebrata. Selanjutnya ini ada jalur sensori sederhana, tipe reseptor sensori. Tipe-tipenya ada 5 macam. Yang pertama itu ada mekanoreseptor, yang kedua kemoreseptor, yang ketiga reseptor elektromagnetik, yang keempat termoreseptor, dan yang kelima reseptornya. Yang pertama itu ada mekanoreseptor yang terdiri dari saluran-saluran ion yang tertaut ke struktur-struktur yang memanjang di luar sel, misalnya rambut, serta struktur-struktur sel internal, misalnya sitoskeleton. Yang kedua itu ada kemoreseptor. Pada tipe ini, reseptor umum yang meneruskan informasi tentang konsentrasi zat total maupun reseptor spesifik yang merespon jenis-jenis molekul individual. Selanjutnya yaitu reseptor elektromagnetik. Pada reseptor ini mendeteksi berbagai bentuk energi elektromagnetik seperti cahaya, seringkali terorganisasi menjadi mata. Selanjutnya yaitu termoreseptor. Pada reseptor ini mendeteksi panas dan dingin. Terletak di kulit dan hipotalamus anterior. Sel-sel termoreseptor mengirimkan informasi ke termostat tubuh. Selanjutnya
Reseptor nyeri. Pada reseptor ini mendeteksi rangsangan yang merefleksikan kondisi yang menyakitkan seperti disebabkan oleh tekanan, suhu ekstrim, atau zat-zat kimia tertentu yang bisa merusak jaringan hewan. Selanjutnya, di sini ada mekanoreseptor. Ini reseptor sensoris pada kulit manusia. Sebagian besar reseptor pada dermis diselubungi oleh jaringan ikat. Bisa terlihat pada gambar. Reseptor pada epidermis adalah dendrit yang telanjang, demikian pula dengan reseptor gerakan rambut yang melilit di sekitar dasar rambut pada dermis. Ini adalah contoh indera sentuhan mamalia yang mengandalkan mekanoreseptor yang merupakan dendrit neuron sensoris. Reseptor sentuhan seringkali tertanam dalam lapisan jaringan ikat. Struktur jaringan ikat dan lokasi reseptor sangat mempengaruhi tipe energi mekanis yang merangsang reseptor yang paling baik. Reseptor yang mendeteksi sentuhan ringan atau getaran terletak di dekat permukaan kulit. Mereka mentransduksi pasukan energi mekanis yang sangat kecil menjadi potensial reseptor. Reseptor yang merespon tekanan dan getaran yang lebih kuat berada pada lapisan-lapisan kulit dalam. Reseptor lain yang mengindra gerakan, misalnya kucing dan berbagai jenis rodentia, memiliki mekanoreseptor yang sangat sensitif di dasar misainya. Karena pembengkokan misai yang berbeda memicu potensial aksi yang mencapai sel-sel berbeda di otak. Misai hewan menyediakan informasi detail tentang objek-objek yang di dekatnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mekanoreseptor. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa mekanoreseptor itu reseptor yang peka terhadap rangsangan fisik. Nah, di sini ada gambar reseptor sensoris pada kulit manusia. Indera sentuhan mamalia juga mengandalkan pada mekanoreseptor yang merupakan dendrit neuron sensoris. Nah, reseptor sentuhan seringkali tertanam dalam lapisan jaringan ikat. Nah, jadi reseptor sentuhan itu sering tertanam dalam jaringan ikat. Ini yang ditunjuk ini, jaringan ikat. Nah, struktur jaringan ikat dan lokasi reseptor itu sangat mempengaruhi tipe energi mekanis seperti sentuhan ringan, getaran, atau tekanan kuat yang merangsang reseptor dengan paling baik. Kemudian di sini yang ditunjuk ini dendrit telanjang atau dendrit yang terbuka di epidermis. Nah, dendrit ini berfungsi untuk merespon rasa sakit. Sedangkan dendrit yang terbuka atau telanjang bergulung, ini dendrit yang bergulung ini di sekitar pangkal rambut, ini mendeteksi pergerakan rambut. Kemudian di sini ada reseptor yang mendeteksi sentuhan atau getaran ringan terletak di permukaan kulit. Jadi reseptor ini, mereka ini mentransduksi masukan energi mekanis yang sangat kecil menjadi potensial reseptor. Nah, sedangkan reseptor yang merespon tekanan dan getaran yang lebih kuat berada pada lapisan kulit dalam. Ada di sini. Jadi reseptor yang ringan itu ada di permukaan kulit, yang ini. Sedangkan reseptor yang merespon tekanan dan getaran yang lebih kuat itu ada di lapisan kulit dalam. Selanjutnya yaitu ada reseptor elektromagnetik. Reseptor elektromagnetik ini mendeteksi bentuk energi elektromagnetik seperti cahaya, listrik, dan magnetisme. Fotoreseptor, reseptor elektromagnetik yang mendeteksi energi dalam bentuk cahaya, seringkali terorganisasi menjadi mata. Beberapa jenis ular memiliki reseptor inframerah yang sangat sensitif mendeteksi panas tubuh mangsa.
Jadi pada gambar ini yaitu mata sering mendeteksi atau mata pada ular ini mendeteksi energi dalam bentuk cahaya. Nah, sedangkan yang di bawah mata ini ada inframerah pada ular itu berfungsi untuk mendeteksi panas tubuh mangsa. Nah, ular menggerakkan kepalanya dari satu sisi ke sisi yang lain hingga radiasi itu dideteksi secara merata oleh kedua reseptor. Hal ini untuk mengindikasi bahwa hewan yang dimangsa itu lurus ke depan. Kemudian gambar yang B ini merupakan beberapa hewan yang bermigrasi atau beberapa jenis ikan membangkitkan arus listrik dan menggunakan elektroreseptor untuk menemukan letak benda, misalnya mangsa, atau yang mengganggu arus tersebut. Nah, beberapa jenis migrasi atau ikan ini seperti platypus, sejenis mamalia monotrema, ini memiliki elektroreseptor di paruhnya yang mendeteksi medan listrik yang dihasilkan oleh otot-otot krustase, katak, ikan kecil, dan mangsa yang lain. Kebanyakan hewan tampaknya menggunakan garis-garis medan magnetik bumi untuk mengorientasi dirinya sendiri saat migrasi. Jadi beberapa jenis hewan atau hewan migrasi ini menggunakan garis-garis medan magnetik bumi itu untuk mengorientasi dirinya saat bermigrasi. Kemudian saya akan menjelaskan mekanoreseptor yang bertanggung jawab atas indera vertebrata. Nah, mekanoreseptor yang bertanggung jawab atas indera vertebrata ini ada 5, yaitu yang pertama pendengaran, kesetimbangan, pengecapan, penciuman, dan yang terakhir penglihatan. Yang pertama yang akan dibahas yaitu pendengaran. Di sini ada gambar telinga. Nah, telinga ini dibagi 3 bagian, yaitu telinga luar, bagiannya dari sini sampai sini. Kemudian yang kedua yaitu telinga tengah, dari sini sampai sini. Dan yang terakhir yaitu telinga dalam, bagiannya dari sini sampai sini. Nah, yang pertama yang akan dibahas yaitu pada telinga luar. Nah, telinga luar ini terdapat pina atau yang sering kita sebut daun telinga dan kanal auditori. Fungsinya itu mengumpulkan suara dan menyalurkannya ke membran timpani. Membran timpaninya di sebelah sini. Jadi, pina dan kanal auditori ini mengumpulkan gelombang suara dan menyalurkannya ke membran timpani. Membran timpani ini memisahkan telinga luar dan telinga tengah. Nah, dalam telinga tengah itu terdapat 3 tulang, yaitu tulang malus atau yang disebut martil, tulang incus atau landasan, dan tulang stapes atau sanggurdi yang berfungsi meneruskan getaran ke jendela oval. Jendela ovalnya ada di sebelah sini. Jadi jendela oval ini membran yang berada tepat di bawah tulang stapes. Ini di bawah persis tulang stapes, jendela ovalnya. Nah, jendela oval ini terdapat juga di telinga tengah. Kemudian telinga tengah ini juga membuka ke saluran Eustachius. Telinga tengah membuka saluran ke Eustachius. Nah, saluran Eustachius ini bersambung ke faring dan menyetarakan tekanan antara telinga tengah dan atmosfer. Nah, kemudian pada telinga dalam itu terdiri dari ruang-ruang yang terisi cairan. Terdapat kanal semisirkuler. Nah, kanal semisirkulernya ada di sini. Itu yang berfungsi dalam kesetimbangan.
Dan terdapat pula koklea atau yang sering disebut rumah siput karena bentuknya yang menggulung. Nah, koklea ini jika diperbesar itu ada tampak seperti ini, dan pada koklea itu memiliki dua kanal besar, yaitu kanal vestibular ini dan kanal timpani. Nah, kedua kanal ini dipisahkan oleh ductus koklea. Ini ada di sini ductus kokleanya. Nah, kedua kanal ini, yaitu kanal vestibular dan kanal timpani, mengandung cairan yang disebut perilimfe. Sementara ductus koklea itu terisi cairan yang disebut endolimfe. Nah, saat memasuki kanal vestibular, gelombang tekanan cairan mendorong ke bawah ductus koklea. Jadi, gelombang tekanan ini mendorong ke bawah ductus koklea dan membran basilar. Membran basilar ini ada di organ Corti. Ini. Nah, membran basilar ada di sebelah sini. Dasar ductus koklea, membran basilar, memiliki organ Corti yang mengandung mekanoreseptor telinga, yaitu sel-sel rambut dengan rambut yang menjulur ke dalam ductus koklea. Kebanyakan dari rambut melekat ke membran tektorial. Ini rambut-rambutnya ini yang warna kuning ini menempel ke membran tektorial. Ini ke membran tektorial. Membran tektorial ini bergantung di atas organ Corti, bentuknya seperti tenda. Nah, gelombang suara menggetarkan membran basilar yang mengakibatkan penekukan rambut dan depolarisasi sel-sel rambut, yang akan lebih jelasnya di slide berikutnya. Kemudian jika sel-sel rambut ini diperbesar, akan terlihat seperti gambar di sebelahnya. Nah, serabut rambut yang berbentuk batang dari setiap sel rambut. Nah, masing-masing serabut ini mengandung inti dari filamen aktin. Getaran membran basilar sebagai respon terhadap bunyi mengangkat dan menurunkan sel-sel rambut. Menekuk rambut melawan cairan sekitar dan membran tektorial. Pergeseran rambut dalam serabut tersebut mengaktifasi mekanoreseptor, mengubah potensial membran sel rambut. Selanjutnya, penerimaan sensoris oleh sel-sel rambut. Sel-sel rambut yang diperlukan untuk pendengaran dan kesetimbangan memiliki rambut yang terbentuk menjadi serabut. Serabut ini akan menekuk ketika cairan sekitarnya itu bergerak. Kemudian mekanoreseptor di dalam sel-sel rambut merespon penekukan tersebut dengan membuka atau menutup saluran-saluran ion di dalam membran plasma. Ketika penekukan sel rambut satu arah, itu akan mendepolarisasi sel-sel rambut sehingga meningkatkan pelepasan neuron transmitter. Seperti pada gambar terlihat bahwa neuron transmitternya itu yang dilepas lebih banyak dibanding sel rambut yang tanpa penekukan dan sel rambut yang penekukan ke arah lain. Dan frekuensi potensial aksi yang diarahkan ke otak di sepanjang saraf auditori. Sedangkan ketika penekukan rambut ke arah yang lain akan menghiperpolarisasi sel-sel rambut, mengurangi pelepasan neuron transmitter. Jadi neuron transmitternya itu lebih sedikit yang dilepaskan dibanding sel-sel rambut yang menekuk ke satu arah. Dan frekuensi sensasi saraf auditori. Kemudian koklea ditunjukkan membuka sebagian getaran Sanggurdi yang melawan jendela oval, yang di sini.
itu menghasilkan tekanan di dalam cairan atau perilimfe koklea. Gelombang melalui kanal vestibular, gelombang ini melalui kanal vestibular itu kemudian melewati ujung koklea. Ini mengikuti panah yang warna hitam ke ujung koklea ini dan kembali ke dasar kanal timpani. Kembali ke dasar melalui kanal timpani. Nah, energi dalam gelombang ini menyebabkan membran basilar bergetar. Membran basilarnya ini yang berwarna merah muda ini. Nah, ketika energi dalam gelombang itu dapat menyebabkan membran basilarnya bergetar. Bergetarnya ini ditunjukkan pada gambar yang kuning putus-putus ini, sehingga merangsang sel-sel rambut. Karena energi dalam gelombang itu menyebabkan membran basilarnya bergetar, ketika variasi kekakuan membran basilar ini di sepanjang bagian menyetel wilayah spesifik untuk frekuensi spesifik. Akibatnya, frekuensi gelombang suara yang berbeda di koklea menyebabkan bagian membran basilar yang berbeda bergetar, merangsang sel-sel rambut dan neuron-neuron sensoris tertentu. Jadi perbedaan energi gelombang suaranya itu menyebabkan perbedaan pula membran basilarnya itu bergetar, dan frekuensi gelombang suaranya juga dapat berbeda di koklea, sehingga merangsang sel-sel rambut dan neuron sensoris tertentu. Keseimbangan. Sejumlah organ di telinga bagian dalam manusia dan sebagian besar mamalia yang lain mendeteksi pergerakan, posisi, dan keseimbangan tubuh. Terletak dalam sebuah vestibula di belakang jendela oval, vestibula di sebelah ini. Di vestibula ini terdapat utriculus dan sacculus. Nah, utriculus dan sacculus ini memungkinkan kita mempersepsi posisi terhadap gravitasi atau pergerakan linear. Jadi, keduanya ini dapat memberitahukan bagian mana yang berada di atas dan menginformasikan posisi tubuh atau percepatan linear pada otak. Melalui reseptor sel-sel rambut, pembengkokan rambut ini ditransformasi menjadi suatu perubahan dalam keluaran neuron sensoris, mensinyal otak bahwa kepala kita tertekuk dengan sudut tertentu. Otolit juga bertanggung jawab terhadap kemampuan Anda mempersepsi kecepatan. Seperti misalnya ketika kita di dalam mobil ketika kita duduk di dalam mobil yang sedang diam, tiba-tiba ditarik ke depan. Nah, otolit ini yang bertanggung jawab terhadap kemampuan kita mempersepsi percepatan pergerakan. Nah, karena utriculus diorientasi secara horizontal dan sacculus diposisikan secara vertikal, maka kita dapat mendeteksi gerakan ke arah depan, belakang, atau atas, bawah. Kemudian, 3 kanal semisirkuler yang terhubung ke utriculus mendeteksi perputaran kepala dan bentuk percepatan sudut yang lain. Dalam setiap kanal, sel-sel rambut membentuk gugus tunggal dengan rambut yang menjulur ke dalam tudung bergelatin yang disebut kupula. Ini kupulanya pada gambar. Nah, ketika kepala mulai atau berhenti berotasi, cairan di dalam kanal semisirkular menekan kupula sehingga menekukkan rambut. Penekukan rambut meningkatkan frekuensi
Penekukan rambut meningkatkan frekuensi potensial aksi dalam neuron sensoris berbanding lurus dengan jumlah percepatan rotasi. Kemudian yang selanjutnya, pendengaran dan keseimbangan pada vertebrata lain. Sebagian besar ikan dan amfibi akuatik juga memiliki sistem gurat sisi di sepanjang kedua sisi tubuh. Sistem tersebut mengandung mekanoreseptor yang mendeteksi gelombang berfrekuensi rendah dengan mekanisme yang serupa dengan telinga bagian dalam mamalia. Air di sekeliling hewan memasuki sistem gurat sisi melalui banyak pori dan mengalir di sepanjang saluran melewati mekanoreseptor. Seperti dalam kanal semisirkular manusia, reseptor terbentuk dari segugus sel-sel rambut yang rambut-rambutnya tertanam dalam tudung bergelatin kupula. Gerakan air menekukan kupula mendepolarisasi sel-sel rambut dan menyebabkan potensial aksi yang dipancarkan di sepanjang akson neuron sensoris ke otak. Dengan cara ini, ikan mempersepsi gerakannya melalui air atau arah dan kecepatan arus air yang mengalir di seluruh tubuhnya. Sistem gurat sisi juga mendeteksi pergerakan air atau getaran yang diakibatkan oleh mangsa, predator, dan benda-benda bergerak yang lain. Pada vertebrata darat, telinga bagian dalam telah dievolusikan sebagai organ utama pendengaran dan keseimbangan. Beberapa jenis amfibi memiliki sistem gurat sisi saat masih berbentuk kecebong, namun tidak lagi setelah menjadi dewasa yang hidup di darat. Dalam telinga katak atau kodok darat, getaran suara di udara dihantarkan ke telinga bagian dalam oleh membran timpani di permukaan tubuh dan satu tulang telinga bagian tengah. Pada burung seperti mamalia memiliki koklea, akan tetapi seperti pada amfibi, suara dihantarkan dari membran timpani ke telinga bagian dalam oleh satu tulang. Selanjutnya adalah mekanisme sensoris dan motoris pada indera pengecapan vertebrata. Persepsi gutasi pada vertebrata bergantung pada kemoreseptor yang mendeteksi zat kimia spesifik di lingkungannya. Hewan-hewan vertebrata ini menggunakan indera pengecapannya untuk memilih makanan. Sel-sel reseptor pengecapan pada vertebrata adalah sel epitel yang termodifikasi menjadi kuncup pengecap atau taste bud yang tersebar di sejumlah area lidah dan mulut. Reseptor ini bertanggung jawab untuk mengenali 5 tipe rasa, yaitu asam, manis, asin, pahit, dan juga umami atau lezat yang ditimbulkan oleh asam amino glutamat. Wilayah lidah memiliki kuncup pengecap yang mendeteksi kelima rasa tersebut di seluruh wilayahnya, sehingga pemetaan pengecapan lidah yang kerap dibuat itu sebenarnya kurang tepat. Kemudian, sensasi rasa manis, umami, dan pahit membutuhkan reseptor terkoppel protein G. Sedangkan untuk rasa asam memiliki reseptor TRP atau transient reseptor potensial. Kemudian transduksi sensoris oleh reseptor pengecap. Transduksi ini terjadi pertama yaitu dengan molekul rasa yang berikatan dengan protein reseptor di permukaan sel reseptor sensoris. Kemudian pengikatan menginisiasi jalur transduksi sinyal yang melibatkan protein G dan juga fosfolipase C. Kemudian aktivasi fosfolipase C membangkitkan pembawa pesan kedua IP3 yang berikatan ke saluran kalsium pada Re dan kemudian membukanya. Ca2+ kemudian membawa pesan kedua yang lain yang mengalir ke dalam sitosol.
Kemudian IP3 dan Ca2+ menyebabkan pembukaan saluran natrium sehingga memungkinkan Na+ berdifusi ke dalam sel reseptor pengecap, sehingga terjadi depolarisasi yang mengaktifasi neuron sensoris. Indera penciuman. Pada indera penciuman, sel-sel sensorisnya adalah neuron. Sel-sel reseptor olfaktori melapisi bagian atas rongga hidung dan mengirimkan impuls melalui akson secara langsung ke gelembung olfaktori di otak. Ketika suatu rangsangan berupa bau berdifusi ke dalam wilayah tersebut, ia akan berikatan dengan protein GPCR yang spesifik atau yang disebut dengan reseptor odoran di dalam membran plasma silia olfaktori. Peristiwa ini akan memicu transduksi sinyal yang menyebabkan produksi AMP siklis. AMP siklis kemudian membuka saluran-saluran di dalam membran plasma yang permeabel terhadap Na+ maupun Ca2+. Aliran ion ini menyebabkan depolarisasi membran sehingga membangkitkan potensial aksi. Kemudian reseptor-reseptor untuk pengecapan dan penciuman ini terpisah, namun keduanya saling berinteraksi, sehingga jika sistem olfaktori terhalang, misalnya akibat pilek, maka persepsi rasa pun akan berkurang. Selanjutnya adalah sistem visual pada vertebrata. Pada mata vertebrata terdapat retina yang mengandung sel batang dan sel kerucut. Dua tipe reseptor ini memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda. Sel batang lebih sensitif terhadap cahaya namun tidak bisa membedakan warna. Sel batang juga memungkinkan kita bisa melihat saat malam hari, namun hanya berupa warna hitam dan putih. Sedangkan sel kerucut menghasilkan penglihatan yang berwarna, namun karena kalah sensitif, berperan sedikit dalam penglihatan malam. Selanjutnya ini adalah ilustrasi pemfokusan pada mata vertebrata. Yang pertama ada pemfokusan saat penglihatan dekat. Jadi saat penglihatan dekat, otot yang bersilia berkontraksi, menarik tepi koroid ke arah lensa. Ligamen penggantung berelaksasi, sehingga lensa menjadi lebih tebal dan lebih bulat, memfokuskan objek yang dekat. Pada penglihatan jauh, otot yang bersilia berelaksasi, dan tepi koroid menjauh dari lensa. Ligamen penggantung menarik lensa sehingga lensa memipih dan memfokuskan objek yang jauh. Kemudian, setiap sel batang atau sel kerucut dalam retina vertebrata mengandung pigmen penglihatan yang terdiri dari suatu molekul penyerap cahaya yang disebut retinal, yang terikat ke suatu protein membran yang disebut opsin. Opsin yang terdapat dalam sel batang, ketika dikombinasikan dengan retinal akan membentuk pigmen penglihatan yang disebut rhodopsin. Setelah terjadi absorpsi cahaya, transduksi sinyal dalam sel-sel fotoreseptor menutup saluran-saluran natrium. Dalam gelap, pengikatan GMP siklis ke saluran-saluran natrium ini menyebabkan saluran tersebut tetap terbuka. Pemecahan GMP siklis sebagai respon terhadap cahaya memungkinkan saluran-saluran natrium menutup sehingga menghiperpolarisasi sel fotoreseptor. Ini adalah produksi potensial reseptor pada sel batang. Yang pertama, ketika cahaya mengisomerasi retinal akan mengaktifkan rhodopsin. Kemudian rhodopsin aktif mengaktifasi sejenis protein G yang disebut transdusin. Transdusin mengaktifasi enzim fosfodiesterase yang akan melepaskan cGMP dari saluran Na+ dalam membran plasma dengan menghidrolisis cGMP menjadi GMP. Kemudian saluran Na+ akan menutup ketika cGMP terlepas, sehingga permeabilitas membran terhadap Na+ menurun dan sel batang terhiperpolarisasi. Kemudian pemrosesan informasi visual.
Pemrosesan informasi visual dimulai di retina sendiri, di tempat sel batang maupun sel kerucut membentuk sinapsis dengan neuron yang disebut sel bipolar. Dalam gelap, sel batang dan sel kerucut terdepolarisasi dan terus-menerus melepaskan neurotransmitter glutamat. Ketika cahaya menghantam sel batang dan sel kerucut, sel-sel tersebut akan terhiperpolarisasi sehingga menghentikan pelepasan glutamat. Sebagai respon, sel-sel bipolar yang terdepolarisasi oleh glutamat pun terhiperpolarisasi dan yang terhipolarisasi oleh glutamat pun akan terdepolarisasi. Selain sel bipolar, pemrosesan informasi dalam retina membutuhkan 3 tipe neuron yang lain, sel-sel ganglion, horizontal, dan amakrin. Sel ganglion bersinapsis dengan sel bipolar dan meneruskan potensial aksi ke otak melalui akson dalam saraf optik. Sel horizon dan sel amakrin berfungsi dalam jalur neural yang mengintegrasikan informasi visual sebelum dikirimkan ke otak. Satu sel ganglion menerima informasi dari serangkaian sel batang dan sel kerucut, yang masing-masing merespon cahaya yang datang dari lokasi tertentu. Secara bersamaan, sel batang atau sel kerucut yang memberikan informasi ke satu sel ganglion disebut medan reseptif, yaitu bagian medan penglihatan yang dapat ditanggapi oleh ganglion. Semakin sedikit sel batang atau sel kerucut yang menyuplai satu sel ganglion, maka semakin kecil pula medan reseptifnya. Medan reseptif yang lebih kecil menghasilkan citra yang lebih dalam, karena informasi tentang tempat cahaya menghantam retina menjadi lebih tepat. Sel ganglion fovea memiliki medan reseptif yang sangat kecil, sehingga ketajaman penglihatan dalam fovea menjadi tinggi. Nah, akson dari sel ganglion ini membentuk saraf optik yang meneruskan sensasi dari mata ke otak. Kedua saraf optik bertemu di kiasma optik, di dekat bagian tengah dari dasar korteks cerebral. Dapat dilihat pada gambar. Akson dalam saraf optik diarahkan ke kiasma optik sedemikian rupa, sehingga sensasi dari medan penglihatan kiri kedua mata diteruskan ke bagian kanan otak, dan sensasi dari medan penglihatan kanan diteruskan ke bagian otak kiri. Di otak, kebanyakan akson-akson sel ganglia mengarah ke nukleus geniculata lateral yang memiliki akson-akson yang mencapai korteks visual. Neuron-neuron tambahan mengangkut informasi tersebut ke pusat-pusat pemrosesan dan mengintegrasikan visual tingkat tinggi di tempat-tempat lain di dalam korteks. Nah, informasi titik ke titik di dalam medan penglihatan diproyeksikan di sepanjang neuron ke dalam korteks visual. Selanjutnya adalah sistem motoris pada vertebrata. Otot rangka pada vertebrata melekat pada tulang dan bertanggung jawab terhadap pergerakan. Satu syarat otot mengandung seberkas miofibril yang lebih kecil dan tersusun secara longitudinal. Miofibril terdiri dari filamen tipis dan filamen tebal. Filamen tipis ini terdiri dari 2 untai aktin dan 2 untai protein regulasi. Sedangkan filamen tebal adalah susunan molekul-molekul miosin yang terputus-putus. Otot rangka juga disebut sebagai otot lurik karena susunan filamen-filamen yang teratur menciptakan suatu pola pita terang dan gelap. Satu unit yang berulang disebut dengan sarkomer. Filamen-filamen tipis melekat di garis Z dan menjulur ke tengah sarkomer, sementara filamen-filamen tebal melekat di garis M di tengah sarkomer. Kemudian
Berdasarkan model filamen luncur, dari kontraksi otot, panjang filamen-filamen tipis atau filamen-filamen tebal tidak berubah ketika sarkomer memendek. Sebagai gantinya, filamen-filamen akan saling meluncur melewati satu sama lain secara longitudinal, sehingga meningkatkan tumpang tindih terhadap filamen tebal dan filamen tipis. Selanjutnya adalah interaksi miosin aktin yang mendasari kontraksi serat otot. Yang pertama, kepala miosin terikat ke ATP dan berada pada konfigurasi energi rendah. Kemudian, kepala miosin akan menghidrolisis ATP menjadi ADP dan fosfat anorganik dan berada pada konfigurasi energi tinggi. Kemudian, kepala miosin akan berikatan dengan aktin membentuk jembatan silang. Dan dengan melepaskan ADP dan P, miosin kembali ke konfigurasi energi rendah sehingga filamen tipis akan meluncur. Kemudian akan terjadi pengikatan molekul ATP baru yang melepaskan kepala miosin dari aktin sehingga terjadi siklus baru. Kemudian peran protein regulasi. Dalam protein regulasi ini terdapat tropomiosin, yaitu suatu protein regulasi, dan kompleks troponin, seperangkat protein regulasi tambahan yang terikat ke untaian aktin. Dalam serat otot yang sedang beristirahat, tropomiosin ini akan menutupi situs pengikatan miosin di sepanjang filamen tipis, sehingga akan mencegah aktin dan miosin saling berinteraksi. Kemudian adalah regulasi kontraksi otot rangka. Yang pertama, kedatangan potensial aksi di terminal sinapsis suatu neuron motorik akan menyebabkan pelepasan neurotransmitter asetilkolin. Kemudian, asetilkolin yang dilepaskan di terminal sinapsis ini akan berdifusi melintasi taksis sinapsis yang berikatan ke protein reseptor di membran plasma serat otot, sehingga akan memicu potensial aksi di serat otot. Kemudian, potensial aksi akan dipropagasi di sepanjang membran plasma dan menuruni tubulus T. Potensial aksi memicu pelepasan Ca2+ dari retikulum sarkoplasma. Kemudian ion kalsium akan berikatan ke troponin dan filamen dalam filamen tipis, sehingga situs pengikatan miosinnya terpapar. Jembatan silang miosin bergantian melekat ke aktin dan melepaskan diri, sehingga menarik filamen tipis ke arah tengah sarkomer. ATP akan memberi tenaga untuk peluncuran filamen. Kemudian Ca2+ sitosolik disingkirkan melalui transport aktif ke dalam RS setelah potensial aksi berakhir. Dan yang terakhir, pemblokiran tropomiosin dari situs-situs pengikatan miosin akan dipulihkan, sehingga kontraksi akan berakhir dan serat otot berelaksasi. Kemudian, ini adalah gambar unit motorik dalam otot rangka vertebrata. Setiap sel serat ototnya memiliki sinapsis tunggal dengan satu neuron motorik. Namun setiap neuron motorik biasanya bersinapsis dengan banyak serat otot. Sebuah neuron motorik dan semua serat otot yang dikontrolnya menyusun suatu unit motorik. Demikianlah presentasi dari kelompok 10. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.